Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Nizar, NIM F1B019051 dari kelompok 7 mata kuliah rangkaian logika Fakultas Teknik Elektro Universitas Mataram. Saya akan menjelaskan di sini yang dimana pada praktikum saya yaitu percobaan 2 flip-flop pada rangkaian logika. Materi yang akan saya jelaskan pada praktikum percobaan P2 flip-flop rangkaian logika ini yang dimana ada 7 pembahasan. Yang pertama itu tujuan praktikum, yang kedua alat dan bahan yang digunakan, yang ketiga dasar teori, yang keempat alur RS, FF, dan JKFF sampai menghasilkan output, yang kelima tabel kebenaran JKFF sinkron dan analisa alurnya. Yang keenam, tabel kebenaran RS flip-flop dan analisa alurnya. Yang ketujuh, tabel kebenaran dominan reset dan analisa alurnya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tujuan praktikum ini yang pertama itu pada RS flip-flop. Yang pertama mengetahui apa itu rangkaian sequential dan latch. Yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop. Yang ketiga, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop saat input dimodifikasi. Yang terakhir yaitu mengetahui perbedaan pada setiap jenis flip-flop. Yang kedua, pada JK flip-flop tujuannya itu pertama memahami sifat, perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop asinkron. Yang kedua, memahami sifat, perilaku secara tabel kebenaran dari JK flip-flop dan sinkron. Yang ketiga, mengetahui perbedaan JK flip-flop sinkron dan asinkron. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu laptop atau komputer. Yang kedua, aplikasi elektronik warbank. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar teori. Dari praktikum rangkaian logika P2 ini yaitu tentang flip-flop. Dasar teorinya sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian sekuensial dan elemen memori. Rangkaian sekuensial merupakan suatu rangkaian yang dikembangkan dan rangkaian kombinasional dengan menambahkan suatu rangkaian elemen memori di mana output dapat mempengaruhi input. Isi dari elemen penyimpan mempresentasikan keadaan atau state dari rangkaian. Perubahan nilai masukan dapat menyebabkan keadaan rangkaian tidak berubah atau berubah ke dalam baru. Kita lanjut pengertian LED dan jenis LED. LED merupakan elemen penyimpan 1 bit. Untuk menyimpan 1 bit data atau state diperlukan 1 buah LED. Jenis-jenis LED antara lain. Yang pertama itu LED SR. Rangkaian LED dapat disusun menggunakan gerbang logika NOR selain dengan TG. Yang kedua itu gated SR LED. LED SR dasar mengubahnya state saat masukan berubah. Seringkali diinginkan untuk menambah satu sinyal enable ke LED SR dasar. Kita lanjut yang selanjutnya itu get D atau data LED. Get D atau data LED ini LED dapat digunakan sebagai elemen memori untuk sistem alarm. Yang bagian C, pengertian flip-flop dan jenis-jenis flip-flop. Flip-flop adalah peranti dasar untuk menyimpan informasi pada sistem digital. Peranti ini selalu mempertahankan keadaan biner. Selalu ada daya yang masuk. Jenis-jenis flip-flop yaitu yang pertama yaitu flip-flop RS. Huruf S dan R pada masukan flip-flop RS seringkali disebut sebagai masukan set dan reset. Flip-flop RS mempunyai 2 masukan yang diberi label S dan R. Dua keluaran diberi label key dan key aksen. Yang kedua itu flip-flop tipe T, mempunyai 1 masukan T atau toggle yang akan menyebabkan berubahnya keadaan keluaran pada setiap pulsa masukan. Flip-flop tipe T dapat dibuat dengan mengumpulkan balik key ke R dan dari key aksen ke S. Yang ketiga itu flip-flop tipe D. Flip-flop D hanya mempunyai 1 masukan data D dan 1 masukan data CLK.
Keluaran dari tabel key dan key action. Yang keempat itu flip-flop JK. Flip-flop JK mirip dengan flip-flop tipe T dengan 2 tambahan masukan. Pembahasan yang ke-D yaitu pengertian clock pada rangkaian sequential. Clock adalah salah satu masukan yang ada dalam beberapa rangkaian flip-flop. Rangkaian clock berfungsi untuk membentuk membangkit pulsa atau gelombang kotak secara terus-menerus dan rangkaian ini tidak mempunyai kondisi stabil atau seimbang. Kita lanjut ke materi I yaitu master dan slip pada flip-flop. Flip-flop JK master slip merupakan suatu cara lain untuk menghindari pemacuan. Flip-flop ini juga merupakan kombinasi dari dua penahan yang diatur oleh sinyal pendetak. Flip-flop master slip dibangun agar kerja JK flip-flop lebih stabil, yaitu dengan menggabungkan dua buah JK flip-flop. Prinsip dasar dari master slip JK flip-flop antara lain. Yang pertama, jika clock bernilai rendah 0, maka flip-flop JK master akan tidak aktif. Tetapi karena input clock flip-flop JK slip merupakan komplemen dari clock flip-flop master, maka flip-flop slip menjadi aktif dan outputnya mengikuti output flip-flop JK master. Yang kedua itu jika clock bernilai tinggi 1, flip-flop master aktif sehingga outputnya tergantung pada input J dan K. Yang selanjutnya pada saat sinyal detak berada pada tingkat tinggi, masternya yang aktif dan slipnya tidak aktif. Pada saat sinyal detak berada pada tingkat rendah, masternya yang tidak aktif dan slipnya yang aktif. Jadinya kebalikannya. Selanjutnya jika input J diberikan bersama-sama dengan tepi naik pulsa pemicu, flip-flop master akan bekerja terlebih dahulu, memantapkan inputan selama munculnya tapi naik sampai clock bernilai rendah 0. Setelah clock bernilai rendah 0, flip-flop master akan tidak aktif dan flip-flop slip bekerja mentransfer keadaan output flip-flop master ke output flip-flop slip yang merupakan output flip-flop secara keseluruhan. Lanjut materi yang selanjutnya itu gerbang logika pada flip-flop. Suatu rangkaian gabungan gerbang-gerbang logika menjadi gerbang logika kombinasional dan kemudian diumpan balikkan yang dapat menyimpan data. Mempelajari rangkaian penyimpanan yang akan menahan mengingat data dalam sebuah keadaan digital yaitu 0 dan 1. Flip-flop RS NOR. Flip-flop ini dibangun dengan menggunakan gerbang logika NOR. Dapat disebut juga penahan NOR. Rangkaian flip-flop RS NOR ditunjukkan pada gambar yang ini, pada gambar C61 input yang ini, yang dimana input R dalam keadaan 0 dan dalam keadaan 1 memberikan keadaan set. Sedangkan apabila R tinggi S, R tinggi, S rendah, maka keadaan akan menjadi reset. Lainnya bila set dalam keadaan 1 dan reset dalam keadaan 1, maka akan terjadi keadaan pacu. Tabel kebenaran RS NOR dapat dilihat pada gambar yang tertera. Ini tabel kebenarannya yang dimana input 0, S-nya 0, maka hasil key-nya NC dan key aksennya NC tidak berubah, keadaannya tidak berubah. Bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya itu flip-flop RS NAND. Flip-flop yang terbuat dari gerbang logika NAND sering disebut sebagai penahan NAND. Rangkaian flip-flop RS NAND ditunjukkan pada gambar C63. Penahan NAND prinsip kerjanya sama dengan penahan NOR. Perbedaan terletak pada keadaan level atau tingkat logikanya. Tabel kebenaran flip-flop RS NAND ditunjukkan pada gambar yang ini. Dan reset dari penahan NOR bekerja dari keadaan 0 menjadi 1 sewaktu mengubah keadaan. Sedangkan penahan NAND bekerja dari keadaan 1 menjadi 0 sewaktu mengubah keadaan. Selanjutnya pembahasan yang ke G, JK flip-flop asinkron dan sinkron. Yang dimana event driven sinkron, asinkron, sirkuit asinkron yang segera berubah saat diaktifkan. Sirkuit logika sekuensial saat ini adalah logika clock atau sinkron. Dalam rangkaian sinkron, osilator elektronik yang disebut clock atau clock generator menghasilkan serangkaian pulsa berulang yang disebut sinyal clock yang didistribusikan ke semua elemen memori di sirkuit. Elemen memori dasar dalam logika sekuensial adalah flip-flop. Output dari flip-flop berubah ketika dipicu oleh pulsa clock. Perubahan sinyal logika di sirkuit pada waktu yang sama, interval reguler disinkronkan oleh clock. Ini gambarnya, bisa dilihat inputnya
yaitu out A-nya. Ya, ini gambarnya bisa dilihat. Kita lanjut. Kita lanjut yang kedua itu clock driven atau sinkron. Sirkuit sinkron yang disinkronisasi ke sinyal clock tertentu. Logika sequential asynchronous tidak disinkronkan oleh sinyal clock. Output rangkaian berubah langsung sebagai tanggapan terhadap perubahan input. Keuntungan dapat lebih cepat daripada logika sinkron karena rangkaian tidak harus menunggu sinyal clock untuk memproses input. Kecepatan perangkat berpotensi dibatas oleh penundaan propagasi gerbang logika yang digunakan. Bisa dilihat gambar tersebut untuk menjelaskannya. Di sini clocknya bisa masuk ke FF. Kita lanjut. Pembahasan yang keempat yaitu alur RSFF dan JKFF sampai menghasilkan output, yang dimana bisa dilihat di sini gambar dari RS flip flop. Alurnya yaitu di mana huruf S dan R pada masukan flip-flop RS seringkali disebut sebagai masukan set dan reset. Flip-flop RS mempunyai dua masukan yang diberi label S dan R. Dua keluaran diberi label key dan key action. Pada flip-flop keluaran selalu berlawanan atau komplementer. Dengan kata lain, bila keluaran key sama dengan 1, maka keluaran key action sama dengan 0 dan sebagainya. Dan di sini bisa kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar RS flip flop yang dimana S-nya input, R-nya itu inputannya juga, yang dimana di sini output, yang di sini juga output, yang dimana ini adalah dua gerbang NAND. Jika S inputnya sama dengan 0, maka dan R-nya sama dengan 0, maka hasilnya Q sama dengan 0 dan key barnya sama dengan ceng. Jadi kondisinya itu ceng, no ceng. Jadi kondisinya itu no ceng. Yang dimana selanjutnya S 1 dan selanjutnya akan sebagai tabel kebenaran tersebut. Selanjutnya JKFF. JK flip flop bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar dari JK flip flop yang dimana di sini yang di sini nilainya itu low high low. Alurnya flip flop JK mirip dengan flip flop tipe T dengan dua tambahan masukan seperti tersaji pada gambar yang tadi. Masukan tambahan ini disebut sebagai masukan J dan masukan K untuk membedakan dengan S dan R. Konstruksi JK menyediakan flip flop universal yang dapat diprogramkan. Pada saat J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, flip flop berada dalam keadaan set. Q sama dengan 1, Q bar sama dengan 0. Kedatangan pulsa detak memaksa detak pada masukan G3 menjadi logika 1 yang akan menyebabkan keluaran G3 berubah dari 0 ke 1 dan keluaran G1 Q berubah dari 1 menjadi 0 yang pada gilirannya akan mengubah keluaran G2 Q bar dari 0 menjadi 1. Jika kombinasi masukan berubah menjadi J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, kedatangan pulsa detak akan mengubah keluaran G4 dari 1 menjadi 0 dan keluaran Q bar berubah dari 1 menjadi 0 dan Q dari 0 menjadi 1. Selanjutnya, tabel kebenaran JKFF sinkron dan analisa alurnya. Ini adalah rangkaian dari JKFF sinkron. Bisa kita lihat di sini ini adalah rangkaian dari JK
FF sinkron, yang dimana analisa rangkaian pada JK FF sinkron di sini, yang dimana pada rangkaian JK flip-flop, pada rangkaian JK flip-flop sinkron terdiri dari 4 gerbang. Ini adalah gerbang dari JK FF sinkron, yang dimana gerbang ini adalah gerbang NAND yang bersifat active low. Dia bersifat 0 apabila salah satu atau semua inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan apabila kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Jika flip-flop sinkron memiliki 5 masukan, yaitu J, K, J, saya akan menjelaskan rangkaian JK flip-flop sinkron. Pada rangkaian JK flip-flop sinkron terdiri dari 4 gerbang NAND yang bersifat active low. Apabila salah satu semua inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan apabila kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan apabila kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Jika flip-flop sinkron memiliki 5 masukan, yaitu J, C, K, R, dan S. Ini R dan S. Dan memiliki 2 output, yang dimana KN dan KN bar, serta memiliki input yaitu SCR yang nilainya tetap, yaitu berliga 1. Jadi inputan yang berpengaruh pada JK flip-flop sinkron adalah J dan K. Misalkan pada rangkaian J sama dengan, kita misalkan pada rangkaian J tersebut sama dengan 0 dan K sama dengan 0, lalu input J masuk ke gerbang NAND kedua yang kemudian memiliki keluaran bernilai 1. Kemudian dikirimkan ke gerbang NAND ketiga dan gerbang NAND keempat. Dari gerbang NAND keempat menghasilkan output 1, lalu masuk ke gerbang NAND 3 sehingga output NAND ketiga berliga 1. Sama halnya dengan NAND kedua yang output 1. Dengan demikian kedua lampu yang outputnya 1, dengan demikian kedua lampu indikator menyala karena dalam keadaan invalid, dan juga rangkaian di atas bersifat active low karena output 1 akhir logika 1 dikarenakan input 5 berliga 0. Untuk tabel kebenarannya, jika J-nya bernilai 1, dan K-nya bernilai 0, maka di sini sebenarnya hasilnya itu KN-nya bernilai 1 dan KN bar-nya bernilai 0, yang dimana kondisi tersebut adalah kondisi set. Yang di sini pada rangkaian set tersebut mungkin ada kendala sehingga lampunya tidak teratur, yang sebenarnya yaitu terjadi di sini bernilai 1 dan QN akbarnya bernilai 0, sehingga kondisi tersebut dinamakan set. Dan kedua, jika J-nya bernilai 0 dan K-nya juga bernilai 1, maka hasil keluarannya yang di sini yaitu KN-nya bernilai 0 dan QN bar-nya bernilai 1. Ini disebut kondisi reset. Di sini pada rangkaian saya sebenarnya di sini bernilai QN-nya bernilai 0 dan QN bar-nya bernilai 1, sehingga disebut reset. Dan apabila J-nya bernilai 0 dan K-nya bernilai 0, maka hasil keluarannya yaitu 01 dan 10, yang dimana kondisi tersebut yaitu not change. Ini yang dinamakan not change. Dan jika J-nya bernilai 1 dan K-nya bernilai 1, maka hasil keluarannya yang di sini 0 atau 1, QN-nya bernilai 0 atau 1, QN bar-nya bernilai 1 atau 0, yang dimana ini dinamakan toggle. Kita beralih ke rangkaian selanjutnya. Yaitu RS flip-flop.
pada rangkaian tersebut RS flip-flop terdapat 2 gerbang NAND dan 2 inputan yaitu set dan reset yang menandakan rangkaian aktif low. Rangkaian aktif low karena sifat gerbang NAND yaitu bila salah satu kedua bernilai 0 maka outputnya bernilai 1, atau dalam keadaan low RS flip-flop juga memiliki 2 output yaitu KN dan KN bar sebagai penandaannya. Pada rangkaian ini input set masuk ke gerbang NAND menghasilkan output KN sementara. Kemudian output KN sementara masuk menjadi input gerbang NAND bersama dengan inputan R yang menghasilkan output KN bar. Yang dimana 0 lalu output KN bar tersebut masuk menjadi input gerbang NAND bersama S yang menghasilkan output QS yang menghasilkan output KN final. Lalu output KN final menjadi input gerbang NAND bersama R dan menghasilkan output KN final. Prinsip rangkaian tersebut menyesuaikan dengan gerbang NAND, yaitu bila salah satu kedua bernilai 0 maka outputnya bernilai 1 atau dalam keadaan low rendah. Kita menganalisa untuk tabel kebenaran. Jika S-nya bernilai 1, kita masukkan S-nya bernilai 1 dan R-nya bernilai 0. Maka di sini hasil outputnya yaitu QN-nya bernilai sebenarnya di sini bernilai 1 dan QN aksennya bernilai 0. Kondisi tersebut adalah kondisi set. Dan jika S-nya bernilai 0 dan R-nya bernilai 1, maka kondisi di sini yaitu ini sebenarnya di sini QN barnya di sini kita ganti. Dan kemudian jika S-nya bernilai 0, misalkan jika S-nya bernilai 0, R-nya bernilai 1, hasil yang dikeluarkan yaitu 1, 0. Ini yang dinamakan set. Dan apabila S-nya bernilai 1, R-nya bernilai 0, maka hasil keluarannya di sini yaitu QN-nya bernilai 0 dan QN barnya bernilai 1. Ini dinamakan reset. Jika S-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 0, kedua lampu tersebut menyala. Ini yang dinamakan not change. Jika S-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 1, ini QN-nya bernilai 0 dan QN barnya bernilai 1. Ini yang dinamakan reset. Kemudian kita beralih ke rangkaian yang ketiga. Yang penjelasan yang ketiga yang dimana di sini kita akan menjelaskan flip-flop dominan reset. Yang dimana flip-flop dominan reset adalah rangkaian di atas memiliki 4 gerbang logika, yaitu 3 gerbang NAND dan 1 gerbang NOT. 3 gerbang NAND dan 1 gerbang NOT yang memiliki 2 inputan yaitu S dan R, memiliki 2 output QN dan QN bar. Input R melewati gerbang NOT menghasilkan R, kemudian S masuk ke gerbang input pada gerbang NAND 1 bersama R bar, kemudian output dari gerbang NAND 1 masuk sebagai input pada NAND kedua bersama asumsi input lainnya adalah hasil dari output NAND 2 menghasilkan QN sementara. Kemudian QN sementara itu menjadi inputan pada gerbang NAND ketiga bersama R dan menghasilkan output QN. Kemudian QN bar menjadi input pada gerbang NAND kedua bersama output gerbang NAND 1 dan menghasilkan QN. Tabel kebenarannya ya kita coba yang di sini misalkan S-nya bernilai 0 dan R-nya bernilai 0. S-nya bernilai 0, R-nya bernilai 0, maka hasilnya di sini QN-nya bernilai 0, QN bar-nya bernilai 1. Ini yang dinamakan R-nya bernilai 0. Ini hasilnya yaitu 0 dan 1.
yang dimana ini berkondisi reset. Kemudian apabila kita masukkan 0, S-nya bernilai 0 dan R-nya bernilai 1 dan kondisi tersebut bernilai Qn-nya 0 dan Qn bar-nya 1. Ini dinamakan kondisi reset. Dan apabila S-nya bernilai 1 dan R-nya bernilai 0 dan ini hasilnya Qn-nya bernilai 1 dan Qn bar-nya bernilai 0. Ini yang disebut kondisi set. Apabila S-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 1 dan hasilnya yaitu Qn-nya bernilai 0 dan Qn bar-nya bernilai 1. Ini yang disebut dengan reset. Dan selanjutnya begitulah penjelasan saya atas tugas praktikum V2.